Ya, shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Dengan sukacita kita datang beribadah kepada Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia ingin kita beribadah padanya. Itu sebabnya kita datang tanpa ragu, segala persoalan, kesulitan yang kita hadapi kita bawa kepada Tuhan. Tuhan yang ramah dan lemah lembut akan memberkati kita. Kita bagi berdiri. Ku mau pilih Yesus. Yesus lebih dari semua, ku pilih Dia lebih dari harta, ku pilih Yesus lebih dari emas, ku pilih Dia sebagai Raja, lebih dari setia padanya, lebih dari kemakmuran dunia, ku mau hidup benar dalam namanya, ku mau pilih Yesus Raja mulia yang menuntun hidupku, ku pilih Yesus lebih dari semua, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Nanti saya minta dengan hormat dalam pendeta muda Adar Sepan doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, kami mau memilih Engkau sebagai Raja yang mulia, sebagai Hakim Tuhan yang nanti akan menjadi Hakim yang adil. Terlebih dari itu Tuhan, kami melihat Engkau Tuhan sebagai mempelai laki-laki yang akan mengangkat kami dari keterpurukan dosa. Engkau mengangkat kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, dan juga nyanyian pujian dan penyembahan biarlah kami naikkan menjadi asap dupa yang berbau harum demi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan. Ya, ini banyak yang baju merah menyala ya, semangat. Semangat ya, berapi-api. Puji Tuhan. Kita angkat puji-pujian, biarlah rohmu menyala-nyala.
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala bersemangat. Amin. Kita ganti nyanyian kita Api Pentakosta. Ya. Pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Itulah api yang membawa semangat baru ya. Kita berdiri, kita nyanyikan dengan suara. Di pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, Menyala, menyala selamanya. Yang baju merah saja dulu. Kosta ku punya. Amin. Biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Sama-sama. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ya. Menyala artinya bersemangat. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ini sudah banyak penderita loyo lagi. Harus bersemangat ya, berapi-api untuk Tuhan ya. Kita ganti nyanyi kita hati yang penuh firman.
hari-hari terakhir akanlah terjadi. Kan berdiri tegak menjulang gunung rumah Tuhan. Banyak suku bangsa kan pergi berjalan menempuhnya. Bersehati bersama dalam damai dan cinta. Mari naik ke gunung Tuhan, mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajarannya. Dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Hati yang penuh firman, tiada perbantahan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persumutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang firman. Hati yang penuh tiada, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persumutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Ya, Tuhan, kita ganti nyanyian kita. Ya. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
untuk kemuliaan. Dia akan jadi, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tabib bagi orang yang sakit, penghibur bagi orang dalam kesusahan, juga pembuka jalan bagi orang yang sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Biarlah malam ini Kau bukakan pintu bagi kami, Tuhan. Selama ini kami rindu pintu itu tertutup. Terbuka, Tuhan. Dan malam ini Engkau sanggup membukakan pintu bagi kami, sehingga kami pulang nanti akan melihat pintu kesempatan bagi kami begitu banyak. Terima kasih Tuhan, singkapkanlah firman-Mu, biar kami melihat keajaiban firman-Mu. Roh-Mu yang menghibur kami, menyertai kami, dan menolong kami ketika kami dalam kesulitan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, mari kita buka kitab kita dari kitab Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya, silakan dibaca. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, jadi ini buluh. Buluh itu semacam bambu, ya. Itu bisa terkulai oleh sebab badai. Ya, jadi kalau kita lihat juga di tepi sungai itu ada banyak buluh, ya, tapi bisa terpatah oleh sebab derasnya air, ya. Kemudian juga sumbuh itu bisa pudar nyalanya, tidak berkobar-kobar lagi oleh sebab kehabisan minyak. Kehabisan apa? Minyak. Minyak itu Roh Kudus, ya. Sementara menyongsong datangnya Tuhan sebagai mempelai dibutuhkan roh yang menyala-nyala. Jadi tidak dalam keadaan pelita yang hampir padam, apalagi padam, ya. Jadi kita hari ini akan melihat bagaimana buluh yang patah terkulai itu, ya, yang sudah hampir putus dibuat tegak kembali, dan roh yang tadinya hilang semangat atau tidak menyala-nyala, Tuhan akan buat menyala, ya. Bagaimana caranya? Yaitu biasanya sumbu itu, kalau kita dulu belum punya lampu listrik, ya, zaman dulu ya belum punya listrik, ya, pakai lampu apa namanya? Lampu yang ada sumbunya, ya. Kompor, ya. Ada itulah. Itu biasanya kan minyak di bawah ada sumbunya kan. Kemudian dia lama-lama kotor kan. Nah itu biasanya digunting dia, dibersihin. Nah, nanti kemudian dia menyala-nyala. Nah, jadi ada yang membuat tidak menyala-nyala. Ya. Jadi harus digunting, ya. Dibuang segala yang membuat tidak menyala-nyala. Biasanya membuat orang tidak menyala-nyala itu dosa. Apa yang membuat? Dosa. Dosa itulah seperti kotoran, ya. Kan dosa itu kotor, ya. Dosa itu apa?
kotor, harus dibuang. Ya, jadi kalau kita buang dosa, nanti kita akan berkobar-kobar, menyala-nyala untuk Tuhan. Ya, menyala-nyala untuk Tuhan. Jangan padam. Ya, coba dulu Wahyu pasal 4 ayat 5. Ini pelita. Ya, Wahyu pasal 4 ayat 5. Ya. Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ya, ini ada 7 nih, ini pelita. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pelita, ya. 7. Ini 7 sidang jemaat, ya. Masih kecil. Mewakili semua gereja Tuhan, ya. Nah, ini ada minyak. Nah, diisi minyak zaitun, ya. Minyak zaitun. Minyak zaitun diambil dari zaitun yang ditumbuk halus. Setelah ditumbuk baru diperas. Setelah diperas keluar minyaknya. Nah, itulah yang dipakai untuk pelita. Minyak apa? Zaitun. Nah, ini daging itu ditumbuk. Daging ini harus dimatikan. Diapakan? Dimatikan. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi jangan turuti maunya daging. Supaya rohnya nyala. Terutama Tuhan Yesus datang itu nanti dia akan datang raja sebagai raja di atas segala raja. Yang kedua dia akan datang sebagai hakim yang adil. Gak bisa disuap. Tuhan gak bisa disuap. Yang dihakimi itu perkataan kita, isi hati kita, perbuatan kita. Apa yang akan dihakimi? Apa? Perkataan. Isi hati. Perkataan. Makanya kalau ngomong itu harus jadi berkat. Amin. Perkataanmu digarami, dimasinkan. Setiap dia berbicara enak didengar. Amin. Jangan setiap berbicara melukai hati. Sini mau gak ada di sini. Amin. Harus jadi apa? Berkat. Ya, digarami. Bagaimana kalau masakan, umpamanya kita masak capcay enak ya, tapi nggak dikasih garam, kira-kira gimana? Hambar ya? Nggak enak ya. Walaupun daging apa dimasak kalau nggak ada garam rasanya nggak enak. Sederhana sebenarnya, garam itu penyedap rasa. Maka hidup kita harus digarami. Harus diapa? Digarami supaya jadi sedap. Kemanapun kita jadi sedap. Amin. Setiap datang si sedap, datang siapa? Si sedap. Ya, jangan tidak tutup pintu, udah datang dia, nggak sedap. Ya, harus jadi sedap. Ya, boleh. Matius pasal 12 ayat 20. Ya, coba 20 berapa tuh? 20 ya, coba tambah lagi ya. Udah? Ya. Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat yang ke-20. Ya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya. Bulu yang patah terkulai. Terkulai oleh angin. Angin pencobaan. Bertubi-tubi pencobaan. Silih berganti. Akhirnya patah dia. Patah semangat. Patah apa? Semangat. Ya. Bagaimana kalau sudah patah semangat? Putus asa. Asanya putus. Putus asa. Oleh angin pencobaan. Ya, terus perhatikan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Iya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya.
Ya, jadi buluh yang patah terkulai semacam bambu patah oleh sebab pencobaan, kemudian sumbuh yang pudar nyalanya, artinya tidak bersemangat lagi, ya. Ini kehabisan minyak, kemudian juga ya sumbunya sudah kotor. Sumbunya apa? Kotor. Makanya perlu dibersihkan, digunting. Nah, makanya ini pelita ini ada guntingnya sini, ya. Nah, ini supaya menyala ini harus di pagi dia dibersihkan. Ini nyala waktu malam aja ini nyala. Ya, 7 ini. Ini 7 sidang jemaat, Smyrna, Efesus, Tiatira, Philadelphia, Laodikia, ya. Ya harus menyala-nyala. Ini menyala di dalam bait Allah. Ini zaman gereja. Ini panjangnya coba nih. Ini panjangnya 20. Lebarnya 10. Jadi berapa itu? 20 kali 10 jadi berapa itu? Nah, kali tinggi 10 jadi 2000. Itulah zaman gereja. 2000 tahun. Mulai dari kedatangan Tuhan pertama sampai kedatangannya yang kedua. Oh, kok Tuhan belum datang? Tuhan itu belum datang karena dia panjang sabar. Bagaimana kalau tahun 2000 kemarin Tuhan datang udah siap? Kalau tahun 2000 kemarin Tuhan datang udah siap? Belum. Kalau sekarang? Belum. Kapan siap? Itu disebut panjang sabar Tuhan. Boleh ya. 2 Petrus 3 perhatikan. Ayat 8 mulai perhatikan. 2 Petrus 3:8. Kan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya, ini tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan berarti harus diingat. Apa itu? Terus? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 1000 tahun sama dengan satu hari. Pilih mana saudara kira-kira? Satu hari sama dengan 1000 tahun atau 1000 tahun sama dengan satu hari? Kira-kira pilih mana saudara? Pilih mana kira-kira? 1000 tahun sama dengan satu hari atau satu hari sama dengan 1000 tahun? Coba. Pilih mana saudara? 1000 tahun sama dengan satu hari pendek, iya kan? Betul nggak? Tapi kalau satu hari sama dengan 1000 tahun panjang, itulah panjang sabar Tuhan. Kenapa Tuhan belum datang sampai sekarang? Panjang sabar. Jadi bukan Tuhan itu lupa menepati janjinya, bukan. Tapi sabar terhadap kita. Sampai hari ini Tuhan sabar. Ya, terus perhatikan, baca. Ya. Ayat yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan tidak lupa menepati janji kedatangannya. Terus. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Terus. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Iya, sabar. Amin. Upah dosa apa tadi? Mau kok nggak mati-mati ya? Tuhan sabar. Terus. Ya, terus kan? Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadinya jalannya ke sana, menuju neraka. Berhenti dulu, baru berbalik menuju sorga. Itu namanya bertobat. Jadi arti bertobat itu jangan ulangi berbuat dosa. Artinya berhenti berbuat dosa. Apa artinya bertobat? Masih berbuat dosa? Masih berbuat dosa? Harus
Orang susah itu bukan karena tidak ada duit. Orang berduit justru banyak yang bunuh diri. Ya kan, saya dapat artikel, pernah saya sudah khotbahkan 10 orang terkaya di Amerika semua bunuh diri. 10 orang terkaya. Matinya bagaimana? Bunuh diri. Dan kalau orang bunuh diri tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Kemana tempatnya itu? Neraka. Ya, jadi Tuhan masih sabar. Ya, terus perhatikan. Masih ada? Dikit lagi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan akan datang seperti apa? Pencuri. Kalau pencuri datang kira-kira dikasih tahu nggak? Hah? Kalau dikasih tahu RT siap-siap menangkap pencuri. Tapi tidak dikasih tahu. Begitu juga hari Tuhan datang seperti pencuri. Terus pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, pada hari itu, pelan-pelan coba, pada hari itu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Gemuruh yang dahsyat. Membuat hilang, lenyaplah langit terus. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Semua yang ada di dunia akan terbakar dalam api, termasuk manusia yang tidak selamat. Itu sebabnya kita sekarang pikirkan keselamatan. Jangan duit. Orang susah karena duit. Kebanyakan duit juga bingung dia. Tidak punya duit apalagi lebih bingung. Ya, terus perhatikan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Semua habis dalam nyala api. Habis semua termasuk manusia. Terus perhatikan. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Semua hilang lenyap. Bayangkan ya. Terus. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang diminta Tuhan hidupnya apa? Suci dan saleh. Kalau perempuan soleha. Laki-laki soleh, perempuan soleha. Ya, nanti pulang dari sini jadi soleh. Rajin ibadah. Setiap Selasa datang. Minggu datang. Apalagi Rebo PA datang. Ya. Ya. Boleh ayat terakhir sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ya, mari kita baca dulu ayat terakhir. Ya, Matius. Ya, bukan Matius, ya. Lukas 11. Ya, mari. Lukas pasal 11. Ini mengenai doa ya. Ayatnya yang pertama ya. Perhatikan. Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah. Ketika Yesus berkata amin, jadi juga berdoa terus. Berkatalah seorang dari murid-muridnya berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Iya, seorang murid berkata kepadanya, terus. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, diajar berdoa seperti siapa? Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Kenapa seperti Yohanes? Yohanes ini manusia terbesar. Siapa manusia terbesar? Yohanes. Jadi doa itu besar. Doa itu apa? Besar. Amin. Semua masalah manusia diselesaikan dalam doa. Amin. Diselesaikan dalam apa? Doa. Rajin berdoa. Paling sedikit berapa lama? 1 jam. Sehari 1 jam. Udah pernah berdoa 1 jam? Boleh dicicil gak apa-apa. Boleh dicicil. 1 jam. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi kenapa banyak orang jatuh dalam pencobaan? Kurang berdoa.
doa. Mengatasinya rajin berdoa. Terus perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, Terus datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. secukupnya. Kalau kita pengen miliar-miliar ya. Bermiliar. Ya, terus. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Iya, jadi kita harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Supaya dosa kita juga diampuni. Jadi jangan diingat salahnya orang. Yang membuat banyak susah orang itu adalah mengingat kesalahan. Apalagi datang WA, aduh rasanya aku ketusuk. Ditusuk. Kata-katanya tajam dulu. Ya, terus perhatikan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Terus. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan. Perhatikan, baca sama-sama. Dan aku, perhatikan sama-sama. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ini rahasia berdoa. Merasa tidak ada apa-apanya. Amin. Merasa nol. Jadi kalau umpamanya angka 1, do itu angka Allah. Dimasukkan angka 0. Jadi berapa dia? Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Jadi semakin kita merasa tidak ada apa-apanya, makin besar doanya. Makin besar manfaatnya. Bisa mengerti? Itulah rahasia berdoa. Jadi berdoa sekarang ini merasa diri tidak ada apa-apanya. No. Nanti kita lihat berkat Tuhan mengalir. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Kita angkat sebuah lagu. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ya. Ku tak layak menerima ya. Dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah engkau suci seperti aku pun sucilah. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit yang menuju kesempurnaan. Ku dengar dia berdoa untukku, ya Bapa di surga, mereka
semua milikmu. Peliharakanlah mereka dalam nama-Mu, supaya dipermuliakan bersama-Mu. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan-Nya mengangkatku untuk menerima tabisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Dengar Dia berkata padaku, aku mau habiskanmu menjadi hamba kesucian. Asal kau mau taat pada segala firman dan melakukan segala kehendak-Ku. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisan. Betapa besar kasih setiamu. Lembut siapakah tahbisan itu, maksudnya kesucian. Yang begitu diperhatikan, ku tak layak menerima lembut. Yang bisa berlutut boleh berlutut, yang tidak bisa dikurinsa.
memperhatikan kita semua. Semua karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan. Kita selamat bukan karena perbuatan kita. Singar saja. Besar kasih setianya pada kita. Siapakah diriku ini? Kita tidaklah yang begitu manusia yang hina, perhatikan berdosa. Buta, tapi Tuhan perhatikan kita dari sekian miliar manusia di dunia. Kurang lebih 8,5 miliar manusia sekarang di dunia. Kemurahan yang mengangkat, tapi kita diperhatikan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Betapa besar kasih setiamu, sekali lagi singa lembut sekali. Makasih. Haleluya. Kau memperhatikan kami, Tuhan, mengasihi kami dan menyelamatkan kami dari api neraka yang kekal. Kau pindahkan kami ke dalam surga yang indah dan mulia. Semua karena kemurahan kebaikan hati-Mu. Engkau teramat baik dan Engkau terus baik kepada kami. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian. Apa yang dapat memisahkan? Memisahkan dari kasih-Mu, sahabatku. Tak satu, tak satu dari awal. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan kau, ketelanjangan kau, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Wanita saja dari awal. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Sama-sama. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Lambung. Dalam bahaya, dalam bahaya
Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Sering kami dalam bahaya. Kalau bukan karena Tuhan, kami sudah tidak ada. Tapi Engkau selalu mengasihi kami, Tuhan. Walaupun kami tidak layak untuk dikasihi, tapi Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan. Kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya, sampai kami nanti tinggal di sorga, di mana tidak ada lagi air mata, perkabungan duka cita, selain kami tinggal dengan Engkau selama-lamanya dalam kemuliaan dan sukacita yang tidak berkesudahan. Itulah kebaikan-Mu dan tidak mungkin kami lupakan, dan kami akan tetap setia kepada-Mu. Terima kasih di semua keadaan kami. Kami mau tetap setia sebab Allah setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi persembahan dari kekurangan kami. Engkau membalas berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita kasih pujian nyanyian Anggur Baru tercurah. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, rapi nyata kuasa. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Sebagai warta jemaat, hari besok tidak ada dulu pendalaman Alkitab. Hari Sabtu Remaja Muda, Minggu kita kembali ibadah. Ibadah pertama di Bandung, ibadah kedua di sini ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Ibu Rosina. Ya, Ibu Rosina. Opu Romando yang perempuan, Sis Lydia, Mama dari Sis Lydia juga ya. Dan yang tidak disebut namanya mengikuti online baik langsung dan tunda, kita doakan. Kita pakai berdiri.
Ingatlah doa orang benar, besar kuasanya. Ya. Kami menyatukan iman kami, memanggil dan menyerukan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang menyuruh kami berdoa, karena Engkau adalah penjawab doa-doa kami. Apabila kami berdoa, telingamu mendengar, tanganmu terulur menolong kami semua. Mujizat masih ada bagi kami. Pintu yang tertutup, bukakan hari ini bagi kami Tuhan. Bukakan pintu bagi kami. Pintu berkat, pintu penyelesaian dari semua persoalan kami. Pintu kesembuhan bagi yang sakit. Semua Engkau bukakan pintu berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua kami yang hadir ini juga pulang dengan sukacita. Bisa berbaring dengan baik dan kami melihat kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami kuat seperti singa muda. Tidak pernah gentar menghadapi apapun. Sebab kami Tuhan berikan roh kemenangan. Roh yang membangkitkan kuasa di dalam diri kami. Sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Ketika kami sendiri. Ketika kami dalam kegelapan dunia ini. Janjimu adalah penyertaan. Kami juga berdoa pemerintah pusat sampai kepada daerah. Dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, muspika, lurah, dan desa, dan juga tingkat RT dan RW. Tuhan berkati, TNI Polri berkati juga. Dan besok akan masa pemilihan umum di negara kami, baik untuk presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif. Kami berdoa supaya yang terbaik dipilih oleh Tuhan. Dan pemerintahannya akan datang, kami doakan benar-benar pilihan dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini kepada negara yang adil dan makmur, sejahtera masyarakatnya, rukun dan damai semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan biarlah kami melangkah pulang dengan damai, dengan sukacita, dengan penyertaan Tuhan. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus besar.